Aneh jadi muhibbin dari kecil. Ya. Saya muhibbin ini dari masih muda udah muhibbin. Sampai sekarang masih muhibbin. Jadi kalau bicara muhibbin lu nggak lawan gue. Begitu saya dengar Kiai Imad pertama kali, saya suudzon bilang ini orang siapa sih ini? Datang-datang merungkat nasab Ba'alawi. Karena hal ini 500 tahun nggak pernah ada yang ganggu gugat ini nasab. 500 tahun. Dari abad ke-4, 5, 6, sampai ke-9 nggak ada yang ganggu gugat, nggak ada yang kutak-kutik. Ini siapa orang yang berani-berani kok merungkat membatalkan nasab Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi? Maka saya pun terpanggil untuk meneliti. Saya baca juga deh penelitian beliau. Tak, iya juga nih. Kemudian saya baca lagi dari yang mengcounter itu. Ternyata dari sana saya mulai sedikit meyakini kebenaran tesis Kiai Haji Imaduddin. Ada satu ustadz telepon saya, ini ustadz sahabat saya, Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, nih bilang, kasih. Dia mau telepon antum nih, gitu. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Gak lama malamnya Habib Rizik telepon saya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Bib. Masya Allah, aneh kangen sama ente nih Ji. Kemana aja ente? Ini Habib Rizik memang teman dari muda, dari belum jadi ketua FPI. Teleponan deh itu. Ji ente hati-hati Ji. Ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Dia bilang sama Beb, anda juga cinta Ba'alawi. Cinta baik. Coba hati-hati ente jangan terjebak sama orang-orang jahat. Habib Rizik pesannya gitu, jangan terjebak sama orang jahat. Nah, coba itu ente undang tuh Gus Romel. Dia bisa mengcounter tuh Imaduddin. Sebelum ente minta Bib, ane udah jadalkan tuh Gus Romel. Besok dia podcast sama ane. Nah kemudian insya Allah besok, Jumat besok, saya undang turunan Wali Songo Gus Abbas dari Cirebon, Buntet. Dan insya Allah saya akan undang Habib Rizik Syihab. Akan saya undang juga yang namanya Habib Lutfi Pekalongan. Untuk apa? Untuk berdiskusi melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Karena ini sudah masalah umat, masalah bangsa. Jadi ketika ada masalah-masalah di kalangan umat Islam, di kalangan bangsa Indonesia, ini kenapa saya katakan penting? Karena ada indikasi-indikasi kaum Ba'alawi ini mau menghegemoni, mau menjajah Republik Indonesia. Contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Banyak sekali kuburan-kuburan palsu dengan nama Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu, hampir di seluruh Indonesia, dan sebagian besar sudah dibongkar oleh umat Islam. Dan pemalsuan nama daripada para wali, pemalsuan nama yang sangat viral, yaitu Sumudiningrat yang diklaim sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Ini diteliti oleh para ahli sejarah. Ternyata ini adalah pemalsuan nama-nama, pemalsuan makam-makam. Kemudian ada klaim-klaim bahwa pahlawan nasional di Ponorogo adalah Ba'alawi, Imam Bonjol Ba'alawi, Tengku Umar, Tengku Cijitiro, semuanya Ba'alawi.
Maka saya undanglah hasil sejarah Profesor Anhar Gonggong yang menyatakan dengan satu kalimat, bohong. Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari Tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Indonesia milik Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak sederhana ini persoalan. Ternyata ini persoalan berat, besar. Ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Jadi alhamdulillah proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya pengkritisian bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Nah, artinya sudah mulai tercium adanya pemerkosaan, pembelokan sejarah PBNU itu sendiri. Nah, saya katakan tadi ini bukan soal kecil, soal besar. Makanya mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem di masing-masing pribumi. Ya, lawan perang ini, hati-hati. Ntar kita berantem dia pada ngumpet. Betul. Yang berkelahi pada ini lolo nih. Dia di mana nanti? Dia nonton. Makanya hati-hati, jangan terprovokasi. Menurut Profesor Menahem Ali, ini orang Yaman ini asalnya tuh dari Kaukasus, bukan dari Arab. Ya. Kemudian secara genetika gampang kan? Ada yang bilang di podcast, Beb, ente udah ngomong dulu, Beb, bahwa ketika antum melihat rambut Rasulullah SAW, ente bilang dulu sebelum ada kasus ini, ini nih ada rambut Nabi nih. Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Yang ngomong Habib Rizik sendiri itu. Ayo siapa yang ngaku-ngaku tes DNA. Ntar kelihatan nih yang benar yang salah. DNA Nabi kemana ya lu kemana katanya. Dia sendiri yang ngomong. Tapi sekarang apa yang mereka bilang? Tes DNA haram. Secara sejarah nggak nyambung, secara DNA nggak nyambung, filologi nggak nyambung. Masya Allah para habaib, aneh muhibbin.